Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan sharing-sharing sampai jam 2:30, karena jam 3 saya harus ke Boyolali. Jadi hari kita manfaatkan waktunya untuk pemahaman, kemudian tanya jawab. Ya. Tema hari ini saya akan kasih judul, ya, bagaimana kita mengosongkan hati dan pikiran. Ya. Bagaimana kita belajar mengosongkan hati dan pikir. Karena kenyataannya di dalam hidup, banyak waktu hatinya dipenuhi dengan segudang masalah. Pikirannya dipenuhi dengan segudang problema. Ya, jadi siang hari ini kita akan belajar bagaimana mengosongkan itu semua. Kalau itu sudah kosong, ada sesuatu nanti yang masuk. Jadi hukumnya jelas. Ya. Kalau kosong berarti akan diisi. Tetapi kalau sudah penuh, kira-kira bisa nggak sesuatu yang baru masuk? Tidak bisa. Sadar ya? Nah, selama ini banyak orang memenuhi hatinya dan pikirannya dengan berjuta-juta masalah, segudang masalah. Kalau hatimu dan pikiranmu dipenuhi dengan segudang masalah, sumpah, sesak, ampok, maka tidak ada sesuatu yang baru bisa. Tapi bukan berarti kalau Pak, kalau bisa kosong nanti saya dianggap gila, gitu ya. Jadi dikosongkan dari semua beban permasalahan yang sumpah berarti. Untuk mengosongkan tadi ini perlu proses. Memasukkan data itu cukup banyak sekali. Dari waktu kecil, ya, sampah-sampah yang masuk itu banyak sekali kan. Sampah-sampah kehidupan. Nggak bisa sekali ketemu, wah pengen segera beres hidupnya. Enggak. Itu perlu kesinambungan. Makanya pola yang kita berikan di BNN ini adalah, ya ada yang baru didampingi seminggu, udah ada keajaiban juga ada. Yang 2 minggu ada keajaiban banyak. 1 bulan ada keajaiban banyak. 1 tahun ada keajaiban banyak. Tapi semua perlu pendampingan, proses tadi. Yang bagaimana kita sampaikan ya, orang Solo yang ketika ketemu saya, rumahnya mau dieksekusi 6,2 miliar. Saya dampingi 1 tahun, selesai. Pendampingan. Nah, pendamping yang terjadi apa? Setiap minggu ya dalam kondisi yang dalam tekanan tadi, seminggu bisa datang 2, 3, 4 kali dalam waktu. Maka 1 tahun, ya 1 tahun selesai 6,2 miliar. Kenapa? Dia mempraktekkan. Jadi ketika saya ajarkan tadi dia praktekkan, kemudian mengakses energi juga. Banyak orang berpikir, wah kalau kemarin banyak ya Pak, rumah saya mau disita, ini buru-buru Pak. Ini harus penyelamatan. Bukan seperti itu. Betul, sudah dia penolong langsung nutup. Kita lihat dulu kasusnya kan itu. Nanti kalau semua datang bawa surat tagihan bank, kita nutup lah nanti saya dimarahi bank lain nanti ya. Gitu. Prosesnya harus dilalui. Prosesnya harus dilalui. Orang itu ketika ada masalah, hatinya dijejali dengan berbagai problem. Ya. Sesek. Banyak orang datang ke sini pertama itu pasti hatinya nyesek. Pikirannya sudah nggak bisa mikir, karena bos kebak. Karena sudah ada satu hukum, kalau kita mengosongkan itu, nanti sesuatu yang baru adalah akan masuk. Nah, bagaimana cara mengosongkan? Basically, ambil waktu khusus, ya, mulai membangun hubungan baik dengan Tuhan, karena selama ini banyak orang ketika hatinya penuh dengan kesesakan tadi, mencari jalan keluar ke sana kemari. Dan saya sering katakan, ya, semakin banyak orang mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidupnya. Ingat-ingat. Jadi rata-rata orang yang kesini tadi, orang-orang yang bermasalah, mereka sudah mencari jalan keluar kemana-mana. Tetapi semakin mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidup. Semakin jauh dari jawaban. Maka saya katakan, saya ini konsultan yang tidak pernah memberikan jalan keluar. Nah, hati-hati ya, kalau ada orang kesini minta jalan keluar, di sini tidak ada jalan keluar. Karena pengalaman saya sebagai seorang konsultan, orang ketemu saya itu karena apa? Sudah mencari jalan keluar kemana-mana. Tapi semakin terpuruk. Maka ketika tanya ke saya, Pak Niko, saya sudah mencari jalan keluar kemana-mana, tapi semakin berat hidup saya.
Lalu saya tanya, terus kamu kesini ngapain? Saya juga mau Pak Niko memberikan jalan keluar. Kemudian saya katakan, Anda salah. Di sini tidak ada jalan keluar. Loh, katanya Pak Niko konsultan. Kok tidak memberikan jalan keluar? Ya, saya konsultan yang berbeda. Tidak memberikan jalan keluar, tetapi jalan ke dalam. Karena dengan jalan ke dalam, semua permasalahan nanti pasti selesai. Ke dalamnya kemana? Ke dalam hatimu dan di dalam pikiran. Kosongkan apa yang ada dalam hatimu sekarang ini dan apa yang ada dalam pikiranmu sekarang ini. Langkahnya yang pertama adalah bagaimana kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Waktu khusus untuk Tuhan. Waktunya bebas. Tuhan bisa temui kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apa. Teman pribadi untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat, komunikasi ya. Selama ini banyak orang ketemu Tuhan nggak komunikasi. Cuma ngajukan proposal gitu loh. Tuhan agar ngomong, kendosi seranoi gitu kan. Karena apa? Buru-buru tadi. Setor muka dong. Setor muka nyampaikan proposal gitu loh. Begitu Tuhan mau bicara minggat dong ya. Neng di mau gitu kan. Sadar nggak selama ini? Tuhan tuh rindu loh. Tuhan tuh rindu untuk bicara dengan kita semua. Tapi sayangnya ya umatnya tadi tokoh-tokoh dengan saya proposal Tuhan akhirnya ngomong tinggal lungo. Dapat jawaban nggak ada? Nggak ada jawaban, harus udah dijawab udah lungo kok. Ayo sadar ya, selama ini kita ketemu Tuhan dengan waktu yang berburu-buru. Hanya setor muka. Padahal Tuhan harus kadung jeleh karo raine kan gitu kan. Wes kadung nek gitu lah. Kalau tokoh-tokoh mau jalur proposal loh. Tokoh-tokoh ini nyodor ke proposal. Agar jangan ngomongnya minggat lah itu loh. Nah, makanya ya cara untuk mengosongkan hati dan pikiran ya cari waktu khusus. Ambil ini kerinduan ini ya. Ambil waktu khusus untuk bermunajat, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kira-kira berhubungan intim ini kedekatan tadi ya waktu pribadi kira-kira kalau kita ketemu ya bayangkan hubungan intim itu kita ketemu dengan kekasih kita. Maunya cepet-cepet atau berlama-lama? Berlama-lama. Nah, praktekmu, ketemu Tuhan, pengennya cepet-cepet atau lama-lama? Cepat. Ya ora. Yang Kristen gue gereja yang sajam bae rampung nanti ya. Ya, semakin Anda banyak bermunajat, punya waktu intim dengan Tuhan, kehidupanmu pun akan semakin baik. Ayo mulai dirubah ini ya, dicek pola ibadahnya. Ya, kemudian tadi ya, tetapkan waktu khusus. Beban-beban itu ditanggalkan dulu. Ya, jangan datang dengan kesesakan. Kalau datang dengan kesesakan, pasti nanti Anda akan merintih, menangis di hadapan Tuhan. Ya, menuntut, terus menyampaikan penderitaan tadi, nangis. Ya, Anda datang dengan menjerit. Jadi kalau Anda punya kekasih, ya, kemudian kekasih itu datang dengan rintihan, dengan keluhan, sambat, itu kalau membuat nyaman nggak kekasihmu? Enggak kan? Kita kata-kata kekasihku sendiri kok sambat, kok ora tau muji-muji aku loh, gitu kan? Itu loh. Jadi saya tuh seneng kalau ada anggota BLN yang terus tadi ya Mbak Desi ya cerita datang, Pak sudah ada keajaiban, terima kasih. Aduh seneng hati. Terima kasih, ya. Seneng nggak hati. Tapi kalau Pak, gimana ini Pak? Udah lama kok nggak ada keajaiban. Nah, saya marahi. Keajaiban itu yang kalau kita cuma mengajarkan caranya. Keajaiban itu datangnya ada yang mengundang. Bukan ketika nggak keajaiban terus ngeluh datang. Gimana ini Pak? Udah lama kok nggak ada keajaiban. Itu nanti ya dengan sering mengucap syukur, dan tadi membangun hubungan. Tadi kuncinya ketika Bapak semua sudah membangun hubungan yang baik tadi, keajaiban pasti terjadi. Akhirnya kita datang dengan hati yang kosong. Ya, ketika kita datang dengan hati yang kosong, disitulah Tuhan akan mengisi kekosongan hati kita tadi. Gitu loh, ya. Nanti akan ada petunjuk, Tuhan akan bicara. Jangan dikasih arti apa-apa yang
Hati dan pikiran jangan dikasih arti dulu, pokoknya kosongkan dulu. Kalau tiba-tiba muncul, ya sadari aja, ya terima kasih Tuhan. Ya, ini sesuatu yang memang saya alami, tapi saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Ketika muncul lagi, sadari aja, jangan ditolak. Oh ya, ya ini saya salah. Tapi saya menghadap Tuhanku dalam rangka Tuhan akan memberikan petunjuk. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup. Ya, cara mengosongkan tadi, kalau kita bisa taruh dulu beban tadi, tapi kalau muncul-muncul, sadari aja. Jangan ditolak. Ini awal-awal latihan ya, awal latihan seperti itu. Ini aku rasakan memang berat, tetapi aku tahu. Sekarang aku menghadap Tuhan, dan Tuhan pasti ya memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana dulu semua yang datang, tadi kalau belum bisa mengusungkan, ini perlu latihan ini ya. Ketika masih muncul, aku aja jangan ditolak. Dan jangan memberikan arti apa-apa. Artinya jangan, oh ini karena salah ini terjadi karena salahnya dia. Oh ini terjadi karena saya disakiti. Jangan seperti itu. Apapun yang muncul diakui dulu bahwa itu memang nyata. Itu memang yang sedang terjadi. Tapi nggak usah memberikan penilaian, itu salah si A, si B. Ya. Kenapa? Kita tadi menghadap Tuhan dalam rangka membereskan semua itu. Tapi kalau kita masih menyalahkan gara-gara ini ya nggak akan selesai nanti. Tuhan sanggup membereskan. Apapun penyebabnya, Tuhan sanggup membereskan semuanya. Nah, nikmati nanti ya ketika ada aliran-aliran ya Tuhan bicara melalui hati kita. Itu nikmati itu. Ya, tunggu nanti ada getaran-getaran halus yang masuk ke dalam hati kita. Terus bagaimana supaya tadi hubungan dengan Tuhan itu semakin intim? Tinggal lakukan aja selayaknya kita ketemu dengan kekasih. Ya. Jadi tidak ada permintaan, tidak ada permohonan, tinggal mengucap syukur aja. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Tadi dengan menanggalkan beban dan masalah tadi, sekarang mulai mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Apapun itu. Tapi karena selama ini hati kita dipenuhi dengan masalah. Akhirnya apa? Lupa mengucap syukur. Justru ketika waktu kami belum menjadi apa, tapi kami tahu hal ini. Yang saya lakukan dengan istri tadi cuma menyembah, berdoa, menyembah, menaikkan puji-pujian tanpa ada kata pamit. Nah, contoh waktu kami belum beli rumah yang tanah di belakang itu, ketika saya tidak minta sama Tuhan, tolong Tuhan untuk tanah di belakang itu supaya menjadi punya saya. Saya nggak gitu. Ya, saya cuma katakan Tuhan, terima kasih untuk tanah di belakang itu. Yang tanah itu Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, tanah itu akan menjadi milik kami dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Rumah itu akhirnya tanah di belakang menjadi milik. Ya, tadi tinggal mengucap syukur. Saya pernah mengajarkan di Bumiayu, Getasan. Ada gereja mau membeli tanah di sebelahnya harga 600 juta. Ya, waktu itu kalau gereja nggak beli, sudah ada yang mau membeli. Akhirnya saya katakan sama gembalanya, oke, saya izinkan saya hari Minggu untuk ngisi di sana. Dan saya ajarkan jemaatnya untuk berdoa. Hari ini kami bahagia dan mengucap syukur. Tanah di samping gereja kami yang Tuhan sudah sediakan menjadi milik kami dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Dan kabar baiknya wassilanya dalam 1 minggu tanah seharga 600 juta bisa terbeli. Artinya sekarang sudah menjadi milik gereja. Nah sama, kondisimu sekarang ini seberat apapun masalahmu, kosongkan dulu, tanggalkan dulu beban-beban masalah tadi. Nikmati pertemuan dengan Tuhan dengan cara yang indah, bermunajat. Nah, ini perlu latihan ya. Sekali 2 kali mungkin belum ketemu, belum merasakan apa-apa, atau sudah merasakan tapi belum mendapatkan jawaban. Lakukan terus sampai betul-betul Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan petunjuk. Nah selama ini sebenarnya Tuhan itu
masih terus pengen bicara dengan kita,